فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas berkaitan dengan beberapa fawaid dari perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkaitan dengan Qadariyah, di mana pernyataan beliau menunjukkan apa tentang Qadariyah yang beliau hukumi ini. Fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadin mithlu Uhudin dhahaba fa anfaqah ma qabilallahu min hatta yu'mina bil qadar. Menunjukkan apa ini indak ya Ukashah. Tapi bahwasanya mereka itu terjatuh dalam kekufuran sehingga menjadikan amalan-amalan tidak diterima. Karena syarat diterimanya amal yang pertama kali adalah dari seorang muslim. Adapun seorang yang kafir maka tidak akan diterima amalannya. Apa dalil dalam masalah ini? Naam, ahsanta. Taib. Dalil yang menunjukkan hal tersebut di surat At-Taubah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Infak-infak mereka ya tidaklah ada yang menghalangi untuk diterima kecuali dikarenakan mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan di sini termasuk di antara bentuk kekufuran juga tidak beriman terhadap takdir, tidak diterima amalan. Nah, yang dihukumi kafir oleh Abdullah bin Umar dari jenis Qadariyah ini Qadariyah yang keyakinannya bagaimana? Nah, karena ada perincian dari para ulama tentang hukum Qadariyah. Indak ya Syahrul. Qadariyatun nufah. Maksudnya apa itu? Yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ilmu tentang perkara-perkara sebelum terjadinya. Tidak meyakini tentang ilmu Allah. Baik, tidak meyakini tentang ilmu Allah. Ini kafir, ikhwan. Bagaimana ditegaskan oleh para imam, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga. Namun di sana ada Qadariyah yang di bawah ini hukumnya. Bahkan Qadariyah nufah ini akhwan telah ditegaskan tentang apa? Tentang musnahnya keyakinan itu. Sudah tidak ada yang meyakini seperti itu. Baik. Nah, Qadariyah jenis kedua yang bagaimana ini? Yang tidak sampai tingkatan kufur ibrar. Qadariyah yang meyakini bahwasanya kebaikan itu dari Allah, sedangkan keburukan itu ciptaan manusia sendiri. Nah, sehingga pada mereka inilah diarahkan hadis apa? Diarahkan hadis apa Numair? Nah, hadis al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Hadis siapa itu sahabinya? Ibnu Umar. Datang dengan jalan beberapa jalan dan sabit.
bisa jadikan sebagai hujjah. Dikatakan majusnya umat ini kenapa? Karena mereka menetapkan dua pencipta sebagaimana orang-orang Majusi menetapkan dua pencipta. Orang Majusi menetapkan dua pencipta, yaitu Tuhan jahat, Tuhan baik. Yang jahat itu Tuhan kegelapan, yang baik Tuhan cahaya. Dan keyakinan Majusi ini banyak diyakini oleh beberapa agama yang menetapkan ada pencipta kebaikan, pencipta keburukan, ada yin, ada yang, atau apa istilah mereka. Nah, semuanya itu diadopsi dari keyakinan dasar Majusiyah, keyakinan kufur. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, haddatsani abi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Baik, telah menyampaikan hadis kepadaku ayahku, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan betapa senangnya seorang ayah ketika dia bisa menjadi guru bagi anaknya sendiri, sehingga dia bisa secara jelas mau mengarahkan anak kemana. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu, akhwani fillah. Karena mungkin belum tentu orang lain mau berguru kepadamu, tapi anakmu adalah murid pertamamu. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Itu kesempatan seorang ayah dan seorang ibu untuk apa? Untuk bisa mendidik dan mengarahkan yang menjadi simpanan dia di akhirat. Ini penting. Pola pikir ini akhwan terkadang tidak muncul pada diri banyak orang tua. Pikirannya orang tua ketika telah bekerja mencari nafkah, sudah anaknya yang penting diserahkan ke lembaga pendidikan, sudah selesai tugas orang tua. Ini merugi. Tidak ada kesempatan dia untuk memberikan pendidikan kepada anak yang dengannya dia masuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah, demikian pula man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala yang semisal. Contoh saja satu, engkau tunjukkan kebaikan, ajari anak sholat yang baik. Anakmu sholat yang baik, kemudian dia mengamalkan itu, berapa pahala yang akan didapat? Sholat saja ini, apalagi pengajaran-pengajaran yang lain. Maka pada para aba wal ummahat, sisi ini harus kita hidupkan. Semangat dari sisi ini, ihtisab dari sisi ini. Jangan ada kata menyerah dalam mendidik anak. Kerahkan upaya yang kita mampu demi kebaikan mereka dari semua aspek yang ada. Dan juga sisi yang jangan sampai lalai adalah doa. Aspek doa, sisi doa itu tidak boleh seorang lalai, akhwat. Karena bagaimanapun pintarnya seseorang dalam mendidik, ahlinya seorang dalam mendidik,
kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membuka hati orang yang mau diajari, tidak akan bisa tercapai kebaikan. Maka mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin adalah kita sebutkan teladan dari para bapak yang sangat bagus, yaitu Nabiullah Ibrahim. Dan di antara sebab utamanya juga ikhwani fillah, yaitu kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita. Perbaikan untuk hal yang berhubungan dengan kita, keluarga, dan bahkan negara. Kita ingin melakukan perbaikan, maka langkah pertama adalah dari diri kita. Kalau masing-masing kaum muslimin memperbaiki dari diri-dirinya, para ibu memperbaiki dari diri-dirinya, maka biidznillah akan tercapai kebaikan yang luar biasa. Para ibu menginginkan anaknya bagus, maka perbaiki dulu dari dalam rumahnya, karena keteladanan sangat penting. Apa yang dilihat oleh anak, akhwani fillah, itu yang akan diwujudkan olehnya, akan ditiru dan terekam pada otak mereka dan hati mereka. Baik. Qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, di saat kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ini bagusnya seseorang dalam mengungkapkan. Telah kita lewati kemarin bagaimana Yahya bin Ya'mur atau Ya'mar menegaskan kemampuan beliau dalam menyampaikan, karena memang penting hal tersebut. Baik. Di sini dalam menyampaikan sisi seperti ini saja padanya faedah, yaitu ketika kita bersama dengan alim, maka kita sampaikan bahwasanya kita yang berada di sisinya, bukan tatkala Rasulullah bersama kami, balik. Tapi tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang ikuti. Atau kaum muslimin, para sahabat yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tawadhu dan menunjukkan adab dalam mengungkapkan suatu kisah, bahwasanya dialah yang menjadi seorang yang menyertai orang yang mulia, bukan orang mulia tersebut yang mengikuti dia. Il tala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Tatkala muncul pada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'r, dan sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharu safar, tidak dilihat padanya bekas-bekas perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengenalnya di antara kami seorang pun. Ini pengungkapan bahwasanya keadaan orang ini keadaan yang memang aneh dan mulfitun lin nazar, menjadikan orang memberikan perhatian padanya. Ini siapa ini? Pakaiannya putih bersih tapi enggak ada yang kenal. Secara lumrahnya ketika seorang tidak dikenal berarti dia dari orang jauh. Demikian pula rambutnya hitam legam, padahal seorang yang safar pada masa itu tentunya ya terkena debu, kusam, dan seterusnya. Ditambah lagi tidak ada yang mengenalnya di antara kami seorang pun. Dari mana Umar tahu bahwasanya tidak ada yang mengenal di antara mereka seorang pun? Apakah ini sekedar persangkaan Umar atau yang memang itu telah terpatri atau diketahui dari pernyataan para sahabat yang lain? Baik. Ditegaskan akhwani fillah bahwasanya pada riwayat yang lain, karena hadits ini datang dari beberapa sahabat, akhwan, sehingga dengan menggabungkan jalan-jalan itu akan
diketahui kisah yang jelas. Taib, dari mana Umar mengetahui itu, akhwan? Taib, ada kemungkinannya itu adalah memang dari persangkaan beliau, atau kemungkinannya adalah penegasan memang dari orang-orang yang hadir. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kemungkinan yang kedua ini lebih kuat, bahwasanya memang orang-orang yang hadir menegaskan hal itu. Mereka tidak kenal ini siapa, karena dikuatkan oleh riwayat Utsman bin Ghiyath, padanya perkataan fanadharal qaum ba'duhum ila ba'din faqalu ma na'rifu hadha. Kaum sebagiannya saling menoleh kepada yang lain, kemudian mereka mengatakan kami tidak kenal orang ini. Jadi pernyataan Umar tersebut akhwanifillah dibangun karena memang pernyataan dari orang-orang yang hadir. Baik. Kemudian kata Umar radhiyallahu anhu, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, sampai dia duduk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini akhwani fillah ada beberapa hal yang dikhilafkan oleh para pensyarah hadis pada lafaz hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, tentang kembalinya dhamir kemana. Nah, sampai dia duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Ini jelas, karena lutut tidak mungkin dia sandarkan di lutut sendiri. Jadi orang tadi datang sampai apa, dia tempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini jelas bahwasanya hak yang pertama kembali kepada rajul, dan hak pada rukbatayhi yang kedua kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz kedua wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, kemudian beliau yaitu laki-laki tadi meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha. Nah, kedua paha siapa yang dimaksud? Terjadi khilaf. Apakah paha laki-laki itu sendiri ataukah paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik. Terjadi khilaf, akhwan. Dan dulu saya sebagaimana saya sampaikan pada pelajaran-pelajaran yang lalu, menguatkan apa yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya hak pada fakhidayh kembali kepada penanya, kembali kepada laki-laki itu. Sebagaimana kata Imam Nawawi, maknahu anna ar-rajul ad-dakhil wada'a kaffayhi ala fakhidhay nafsi. Laki-laki yang masuk itu meletakkan kedua telapak tangannya pada pahanya sendiri. Wa jalasa ala hayatil muta'allim, dan duduk seperti apa, keadaan orang yang memang mau belajar. Dan ini memang jelas masuk akal ya kan, orang mau belajar datang mendekat pada yang mau dia bertanya padanya, minta diajari, tangannya diletakkan di pahanya sendiri. Nah, makanya dulu saya merajihkan keterangan Imam Nawawi ini, akhwan. Tapi ternyata alhamdulillah mendapatkan penjelasan yang lebih luas dari Syekh Al-Ethiopi rahimahullah ta'ala, bahwasanya telah datang dalam riwayat-riwayat yang lain secara tegas kalau yang dimaksud dengan paha itu adalah paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat hadits Abi Hurairah, juga riwayat hadits Abi Dzar yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Yang kedua, sahabat tersebut mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu baina dhahranai ashabi. Kemudian mengisahkan, sebagaimana dikisahkan dalam hadits Umar. Kemudian di situ dikatakan, akhwani fillah,
tentang datangnya seorang laki-laki yang tidak dikenal. Baik. In aqbala rajulun ahsanun nasi wajhan wa atyabun nasi riha ka'anna thiyabahu lam yamassaha danas. Tatkala tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat rupawan wajahnya dan sangat harum baunya, seakan-akan pakaiannya itu tidak tersentuh noda sedikit pun, tidak ada kotorannya, putih bersih. Karena pakaian putih kalau ada noda sedikit saja kelihatan. Hatta sallama fi tarafil bisat. Na'am, faqala assalamu alayka ya Muhammad, faradda alaihi salam. Sampai dia salam, di ujung apa bisa, di ujung udahnya karpet atau pada masa itu pokoknya apa, alas duduk. Tempat duduk, sedang duduk-duduk, mau masuk salam dari ujung. Taib. Faqala, kemudian dia mengatakan, menunjukkan ini ikhwan, seorang ketika masuk pada suatu perkumpulan, di awal masuk dia apa? Salam secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika ingin menuju orang yang dituju, dia boleh mengulangi lagi. Makanya yang dilakukan oleh laki-laki ini yang notabene nanti akan diketahui beliau adalah Jibril, mengucapkan salam lagi, Assalamualaikum ya Muhammad. Maka kemudian Nabi menjawabnya, faqala adnu ya Muhammad, apakah aku boleh mendekat wahai Muhammad? Qala udnu, mendekatlah. Di sini juga menunjukkan dia minta izin dulu untuk pada posisi apa, begitu dekat kepada Nabi SAW, dan ini adab. Fama zala yaqulu adnu miraran, dan terus dia mengatakan aku boleh mendekat, wa yaqulu lahu udnu. Jadi ada proses ternyata. Nah, mendekat sampai pada posisi yang sangat dekat tadi, di mana apa? Hatta wada'a yadahu ala rukbatai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau meletakkan tangannya di lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini lafadznya rukbatai. Yang diungkapkan dalam hadits Umar fakhidai, karena namanya seorang duduk gitu, kemudian tangannya diletakkan di lutut, mesti akan kena juga apa? Daerah apa? Paha, ya kan? Menunjukkan bahwasanya daerah paha yang dekat dengan lututnya. Tayyib. Paha yang dekat dengan lututnya. Karena tentunya kalau memegang paha yang dekat dengan selangkang ini tidak sopan dan sangat tidak beradab, dan tidak akan mungkin seperti itu. Yang tergambar adalah tadi dirubah dekat pahanya, dekat yang sudah masuk ke areal paha. Nah, ini dengan menggabungkan riwayat jelas penggambaran apa. Juga dalam riwayat Ibnu Abbas dan Abi Amir Al-Asy'ari. Berarti sudah berapa sahabat ini? Umar, Abi Hurairah, Abu Dzar, Ibnu Abbas dan Abu Amir Al-Asy'ari. 5. Di situ, thumma wada'a yadahu ala rukbatayn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu meletakkan tangannya di atas lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar secara tegas akhwanifillah dalam hadits ini, fa afadat hadhihi riwayatu anna ad-dhamira fi qawlihi ala fakhidai ya'udu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat ini memberikan faedah bahwasanya dhamir pada perkataan fakhidai, ya, ke paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke pahanya, yaitu maksudnya kembali ke siapa Syahrul? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang rajih, kawan. Ini yang rajih karena apa? Telah datang riwayat secara tegas. Walaupun alasan Imam Nawawi sangat masuk akal, tapi kemungkinan beliau tidak mendapati riwayat ini sehingga mengatakan demikian. Kalau seandainya mendapati riwayat ini, tentu beliau akan menyatakan bahwasanya yang dimaksud adalah paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Lalu bagaimana dengan perbuatan tersebut? Nah, perbuatan tersebut akhwani fillah. Nah, kalau yang diungkapkan oleh Imam Nawawi memang apa? Memang sangat jelas dengan kondisi seorang yang mau belajar. Lalu bagaimana dengan kondisi yang dilakukan oleh Jibril tadi? Dia malah meletakkan tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib di sini untuk menunjukkan akhwani fillah, semakin bertambahnya perhatian. Wa arada mazida isra'il muta'allim wa ifhamih, untuk semakin menunjukkan orang yang mau diajari itu betul-betul memperhatikan. Baik. Dan posisi tadi akhwani fillah, posisi tadi juga pengisyaratan bahwasanya apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi adalah hay'ah, sebenarnya dia yang mengajari. Kondisi dia yang mengajari. Makanya diungkapkan di awal jalasa ilan nabi. Jalasa ila. Ini menunjukkan apa? Duduknya tadi akhwani fillah, dia apa? Duduknya menuju bahwasanya memang posisi Jibril itulah yang mengajari. Karena kalau posisi seorang yang belajar, maka akan dikatakan jalasa baina yadai. Ini balaghah lughah Arabiyah yang luar biasa. Kalau digali sastra itu subhanallah, dari penentuan lafaz. Makanya di akhir hadis Nabi mengatakan atakum yu'allimukum dinakum, yang mengajari itu siapa? Jibril. Dan Nabi SAW pada kondisi itu juga mendapatkan pengajaran dari Jibril yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat 'allamahu syadidul quwa, telah mengajari Nabi SAW syadidul quwa, yaitu malaikat yang sangat dahsyat kekuatannya, yaitu Jibril alaihi salam. Makanya kalau hay'ah tadi itu adalah hay'ah orang yang belajar, tentunya dianggap tidak sopan, ya kan? Masa datang minta ini tangannya dipegangkan ke pahanya. Tapi ini orang yang ngajari yang pantas, ya kan? Orang mau ngajari anaknya atau apa, dipegang anaknya, lututnya dipegang. Ini hay'ah atau kondisi orang yang mengajari. Kalau orang yang belajar, ya akan meletakkan apa? Tangannya di pahanya sendiri. Nah, ini taujih dari para pensyarah hadis ikhwani fillah setelah mengetahui riwayat-riwayat yang lain bahwasanya ternyata yang dimaksud dengan fakhidai adalah paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan dan mengisyaratkan posisi Jibril saat itu datang sebagai muallim, walaupun di awalnya belum diketahui oleh para sahabat, sebagai yang mengajari. Taib. Dan memang pada hadis ini ikhwan telah dikarang kitab khusus yang menggali tentang adab-adab menuntut ilmu dari hadis Jibril. Taib. Demikian pula adab yang bertanya dan adab yang ditanya, yang insyaallah taala akan kita ringkaskan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas dipahami tadi, dan ini faedah baru bagi saya pribadi, berkaitan dengan fakhidai tadi, karena sejak dulu saya memahami fakhidai hak kembali kepada penanya, dan seorang mendapatkan faedah kembalinya dhamir saja ikhwani fillah, ini penting, bagus. Apalagi berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak tadi. Alhamdulillah, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.